Jadi KPK sudah terbukti bisa sangat jeli membantu Ibu Risma menyelamatkan uang negara dan sudah seharusnya juga dan sepantasnya bahkan KPK juga bisa membuktikan bahwa Pak Anies merugikan negara ulang berulang. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guys, di video kali ini kita akan ngebahas sebuah artikel menarik yang berjudul KPK bantu Risma selamatkan uang negara. Kapan KPK buktikan Anies merugikan negara? Artikel ini ditulis oleh Kak Jemi Mamulyandari. Ada apa dengan KPK? Di satu sisi KPK bisa jeli membantu menyelamatkan uang negara, tapi di sisi lain KPK tidak bisa tegas pada oknum-oknum tertentu yang sudah jelas terindikasi merugikan negara. Aneh kan jadinya? Simak penjelasannya dalam artikel kali ini. Beberapa waktu yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini pernah mengusulkan kepada Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini agar data penerima bantuan sosial diintegrasikan. Dengan jeli KPK langsung menunjuk pada titik permasalahan di mana data Kementerian Sosial ini punya 3 versi data penerima bansos yang berpotensi tidak akurat. Dengan sigap, Bu Risma pun langsung gercep guys mengeksekusi usulan dari KPK tadi. Akhirnya Bu Risma melaporkan kepada KPK jika pihak Kemensos juga telah mengintegrasikan sekaligus memverifikasi data penerima bansos COVID-19 yang telah diperbarui sesuai dengan usulan pemerintah daerah. Hasilnya pun juga sangat menggembirakan ya guys. Dengan cara tersebut, Bu Risma ini berhasil menidurkan sebanyak 52,5 juta dana penerima bansos ganda dan bermasalah yang jika diuangkan setara dengan menyelamatkan uang negara sejumlah 10,5 triliun rupiah. Karena satu penerima bansos COVID-19 ini biasanya diberikan Rp200.000. Nah, bak anjing pelacak yang bisa mencium adanya ketidakberesan nih guys. Dalam kasus bansos COVID-19 ini, KPK sudah menjalankan tugas dan juga fungsinya dengan sangat baik sebagai pencegah sekaligus pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersama dengan Bu Risma, tentu saja KPK bisa bersinergi dengan baik melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuannya ya cuma satu, yakni mengamankan uang negara. Good job Bu Risma, great job KPK. Tapi sayangnya kejelian KPK ini mendadak hilang, tak berbekas saat diperhadapkan pada banyak kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Bak anjing pelacak yang kena flu berat atau malah terserang COVID sampai hilang indera penciumannya, hidung KPK mendadak buntu, tidak bisa mencium apapun termasuk bau busuk yang ditimbulkan oleh Pak Anies dalam kinerjanya sebagai orang nomor 1 di Pemprov DKI. Ini jelas aneh. Dalam kasus data penerima bansos COVID-19 di Kemensos yang sudah saya jelaskan tadi, KPK dengan teliti bisa menemukan potensi kerugian negara tanpa bantuan siapapun. KPK juga justru menemukan terlebih dahulu, lalu mengingatkan demi membantu Ibu Risma menyelamatkan uang negara. Lalu kenapa nih saat menghadapi kasus-kasus dari Bapak Anies Baswedan yang sudah ada banyak laporan kelebihan bayar dari BPK, KPK justru seakan-akan diam saja, tidak mengambil tindakan apapun. Ingin bukti? Ini buktinya. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 5 Agustus 2021 kemarin ini menemukan adanya pemborosan anggaran Pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker respirator N95 sejumlah 5 miliar rupiah. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020 guys. BPK ini juga mengungkapkan Pemprov DKI melakukan kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan 2 penyediaan jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda. Nah loh. Tanya itu saja guys. Pak Anies ini juga kedapatan masih membayar gaji pegawai yang sudah wafat hingga pensiun senilai 862 juta rupiah dalam APBD DKI 2020. Pada bulan Juli lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal yang serupa dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode tahun 2019, BPK menemukan 4 paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran ada kelebihan bayar sekitar 6,5 miliar rupiah.
Ini masih baru sebagian kasus-kasus dari Bapak Anies yang terjadi akhir-akhir ini guys. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus lama dari beliau yang belum tersentuh dan belum diselesaikan sampai sekarang? Contohnya seperti polemik mengenai anggaran pembelian bolpen yang mencapai sekian miliar sampai pada persoalan pembayaran gelaran Formula E yang tidak ada endingnya, bagaimana padahal sudah dibayar. Kasus lama dari beliau yang paling menggelikan ini juga soal Frankfurt Book Fair yang berlangsung ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Pendidikan Tinggi. Pak Anies ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga ada korupsi dalam anggaran acara tersebut di tahun 2015. Kenapa saya katakan kasus ini menggelikan? Ya, beliau meyakini tidak ada yang salah dari acara itu guys. Sebab saat itu Pak Anies juga sudah menugaskan Inspektorat Kemendikbud untuk ikut ke Jerman untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Jikapun ada kejanggalan, katanya Pak Anies, pasti sudah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lucu ya. Sekarang mari kita fokus pada kalimat Anies yang menyatakan jikapun ada kejanggalan pasti sudah jadi temuan BPK. Jika memang beliau ini menganggap dirinya tidak bersalah karena BPK tidak menemukan adanya kejanggalan di kasus Frankfurt Book Fair 2015, itu artinya Pak Anies sudah selayaknya diperiksa secara serius oleh KPK dalam berbagai kasus kelebihan bayar yang sudah ditemukan oleh BPK. Patokannya ya tadi, kata dari Pak Anies sendiri kan, BPK. Tapi faktanya sekarang bagaimana? Berbagai kasus kelebihan bayar yang dilakukan oleh beliau yang sudah terang-terangan ditemukan oleh BPK seakan-akan sama sekali tidak digubris oleh KPK. Jadi guys, dari sini kita bisa menyimpulkan dalam berbagai kasus bahwa Pak Anies, dalam berbagai kasus dari Bapak Anies ya, semua rumus kewarasan sah-sah saja kok, dibolak-balik semaunya. Saat BPK tidak menemukan kejanggalan, itu artinya beliau tidak bersalah. Tapi saat BPK menemukan kejanggalan pun, beliau nampaknya juga tetap tak bersalah ya guys. Seperti itukah? Seperti itulah fakta yang sedang terjadi saat ini. KPK mendadak berhidung buntu dan tidak bisa mencium bau busuk dari beliau. Jadi ada apakah denganmu KPK? Padahal jika kita mau mencernanya secara objektif, semua masalah ini sebetulnya bukan sesederhana kelebihan bayar semata guys, tanpa bermaksud menuduh nih ya. Sudah terbaca kok ada modus korupsi karena unsur kesengajaan dari masalah ini juga sangat tinggi. Mengingat kesalahan kelebihan bayar itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sangat tidak wajar jika kita, apalagi KPK, menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran belaka. Akhirnya, saya hanya bisa mengambil kesimpulan, selihai apapun beliau berkelit main kata, ingatlah selalu, modus korupsi itu bentuknya bermacam-macam. Intinya adalah markup. Bahasanya saja yang diperhalus menjadi overpay alias kelebihan bayar. Kalau ketahuan dikembalikan, jika tidak ketahuan ya diam saja, kan gitu jadinya. Dan celakanya lagi, ini dilakukan berulang oleh oknum yang sama guys. Hilaf kok bolak-balik ya. Jadi KPK sudah terbukti bisa sangat jeli membantu Ibu Risma menyelamatkan uang negara dan sudah seharusnya juga dan sepantasnya bahkan KPK juga bisa membuktikan bahwa Pak Anies merugikan negara berulang. Begitulah kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Suara Rana pamit dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.